نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surah Al-Ghafir, surat Al-Mu'min sampai pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunadawna wa maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum." Bahwa keadaan mereka orang-orang kufar ketika nanti di hari kiamat, maka para malaikat berseru kepada mereka. Tunadihim al-malaikah yawmal qiyamah ala jihadit tawbih wa taqrib. Tidak lain seruan para malaikat kepada mereka untuk penghinaan kepada mereka. Apa yang diserukan oleh para malaikat? Dikatakan di sini, la maqtullahi akbaru mim maqtikum anfusakum. Kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian di dunia itu lebih besar daripada kebencian kalian pada hari ini terhadap diri kalian sendiri. Jadi mereka ketika mendapati siksaan ada di hadapan mereka, mereka kan menyesal. Mereka kan akhirnya marah. Kenapa kok di dunia enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang kan akhirnya benci pada dirinya sendiri. Kita tahu kan bahwa nanti dihadapkan saksi-saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksi dari para malaikat dibantah oleh mereka. Saksi dari dunia tempat mereka kufur, tempat mereka bermaksiat dibantah oleh mereka. Catatan-catatan itu pun dibantah oleh mereka. Sampai terakhir diri mereka sendiri yang bicara. Tangannya bicara, kakinya bicara, matanya bicara. Semua anggota tubuhnya bicara. Wa qalu liduludihim, mereka kemudian mengatakan kepada diri mereka sendiri, kenapa kalian jadi saksi buruk terhadap diri kalian sendiri, malah menyebabkan kalian terjerumus dalam siksa api neraka. Artinya mereka marah terhadap diri mereka sendiri. Kenapa waktu di dunia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya para malaikat mengatakan kemarahan Allah lebih besar daripada kemarahan kalian terhadap diri kalian sendiri. Kalian marah pada diri sendiri, ya, kenapa enggak mau beriman kepada Allah? Allah lebih marah. Marahnya Allah lebih besar daripada marah kalian terhadap diri kalian sendiri. Itu da'auna ilal imani fatakfurun. Kenapa marahnya Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya mereka diminta untuk beriman kepada Allah, tapi yang terjadi mereka akhirnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah dengan rasa sombong mereka, dengan rasa besar diri mereka ini. Sehingga dikatakan qala qatadah ba'dhullahi li ahli dhalalah hina urida alaihimul iman fid dunya fa abau ayyaqbaluhu akbaru mimma maqatu anfusahum hina ayanu adzaballah. Sesungguhnya marahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sesat ketika ditawarkan kepada mereka agar mereka beriman kepada Allah di dunia ini,
lantas mereka kemudian akhirnya menolaknya, maka sesungguhnya Allah itu marahnya lebih besar daripada apa yang mereka rasakan pada saat ini. Mereka marah terhadap diri mereka sendiri ketika menyaksikan bahwa adanya azab Allah Subhanahu wa taala yang akan mereka hadapi. Semacam itu ikhwan rahimakumullah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang kufar ketika melihat menyaksikan daripada azab Allah Subhanahu wa taala, mereka mau tebus dengan apa? Emas, intan, mutiara sebanyak dunia mau ditebus oleh mereka supaya mereka bisa selamat daripada siksa Allah. Maka Allah katakan, saya cuma minta yang lebih rendah daripada itu. Kalian katakan la ilaha illallah, tapi kalian enggak mau. Yang lebih murah, yang lebih gampang untuk kalian lakukan. Gak usah pakai bawa satu dunia isinya emas. Saya minta sesuatu yang mudah untuk kalian lakukan, tapi kalian tidak kerjakan itu. Maka mereka dapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini fa'tarafna bidunubina. Mereka kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat siksa yang ada di hadapannya, kedahsyatan hari kiamat, mereka mengatakan rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya Allah, Engkau ini telah menghidupkan, mematikan kami ini 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan mati 2 kali dan hidup 2 kali. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidunubina. Maka sesungguhnya kami ini sudah mengakui terhadap dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami ketika hidup di dunia. Fahal ila khurujin min sabil. Ada jalan keluar enggak dari keadaan semacam ini? Ada keringanan enggak? Maka kan disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat. Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ketentuan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih bisa mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga ketentuannya sudah pasti, sudah paten, enggak berubah. Enggak ada pengecualian. Siapapun yang mati naudzubillah min dzalik dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah di neraka selama-lamanya. Mereka kemudian mengatakan fahal ila khurujin min sabil, fahal tariduna ila dunya lina'mala bi ta'atik. Ada enggak jalan keluarnya? Kita kembali ke dunia supaya kita bisa melakukan ketaatan. Wa hal tukhrijuna minan nar. Apakah Engkau ya Allah bisa keluarkan kita ini daripada siksa api neraka, linasluka tariqal abrar, supaya kami bisa melakukan kebaikan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Mereka kalau dikembalikan ke dunia dia tetap kafir. Subhanallah ya. Orang kalau sudah kafir semacam itu keadaannya, walaupun mereka dikembalikan ke dunia, setelah mereka sampai di akhirat dikembalikan lagi, Allah katakan niscaya mereka tetap dalam keadaan kafirnya. Sehingga sifat itu yang memang seperti itu keadaannya nggak akan berubah, nggak akan berubah. Iblis itu ya tetap menentang seperti itu, musuh sama kita selama-lamanya. Minta sama Nabi Musa supaya kemudian dapat ampunan dari Allah. Kata Nabi Musa setelah menghadap kepada Allah, bisa, syaratnya kamu sujud sama Nabi Adam di kuburnya.
Kata iblis, waktu masih hidup saja Nabi Adam saya nggak mau sujud, kok waktu sudah mati saya disuruh sujud. Ya tetap nggak berubah. Anda bisa bayangkan, bisa dapat ampunan loh ini. Selesai sudah urusan. Ya nggak berubah keadaan karena memang wataknya semacam itu. Penentangan dia tetap menentang. Begitu pula orang-orang yang kafir. Mereka kalaupun dikembalikan pada di dunia, dia tetap keadaan semacam itu. Fahal ila khuruj min sabil, nggak ada jalan keluar. Orang kemudian hidup di dunia, lalu kemudian kembali lagi kepada setelah masuk di akhirat kembali lagi ke dunia. Sudah ketentuan Allah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kejadian daripada ayah Jabir. Kan dalam riwayat disebutkan Abdullah ibn al-Haram. Abdullah ibn al-Haram ini sahabat yang wafat dalam peperangan Uhud. Ketika kemudian berhadapan dengan Allah, maka kemudian Allah tanyakan, mau apa kamu? Aku kasih. Maka kemudian Abdullah ibn al-Haram minta kepada Allah supaya dikembalikan lagi ke dunia untuk bisa mati syahid lagi. Kalau minta ini nggak bisa, kata Allah. Kalau keluar lagi ya selesai sudah, orang-orang semua bakal beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketentuan Allah bahwa orang hidup itu sekali nggak akan kemudian kembali lagi ke dunia. Semacam itulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketentuan. Kalau mufassirun, para ahli tafsir mengatakan mati dua kali itu yang dimaksudkan apa? Hidup dua kali itu yang dimaksudkan apa? Al-mautatul ula, kematian yang pertama itu pada saat tidak adanya makhluk, itu dianggap mati, dianggap mati. Kemudian kematian yang kedua adalah ketika mereka mati ketika hidup di dunia. Sedangkan hidupnya yang dua kali, yaitu hidup yang pertama ketika hidup di dunia, dan hidup yang kedua adalah ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertamanya kan tidak ada kita ini, tidak ada itu ya, sama dengan kematian. Lalu selanjutnya berikutnya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Lalu selanjutnya mati di dunia. Lalu selanjutnya hidup nanti di akhirat. Sehingga kita ini mengalami mati dua kali dan hidup dua kali, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Sudah sampai dua kali masih mau minta satu kali lagi kesempatan, maka sudah tidak ada kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan itu wa innama qalu dzalika ala sabili ta'attuf wa tawassul ila ridallah. Mereka mengatakan, ya Allah, engkau matikan kami dua kali, engkau hidupkan kami dua kali, kan cuma sekedar nambah sekali lagi. Tawassulnya kan begitu istilahnya. Ini kan sudah dua kali engkau berikan kami kesempatan untuk mati dua kali, hidup dua kali, ya minta tambah satu lagi supaya dapat ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da an ayanul azab, setelah mereka menyaksikan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qad kanu yakfuruna wa yunkiruna, wa lihadza ja'al jawab. Maka mereka ketika hidup di dunia dalam keadaan kufur, dalam keadaan ingkarnya, datanglah jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Kalian ini anehnya, ketika hidup di dunia diajak untuk beriman kepada Allah, kalian kufur. Kemana kalian ini? Ketika diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tauhidkan Allah, ikhlaskan Allah, tidak sembah kepada selain Allah, kalian selalu kufur. Ajakan-ajakan para nabi dan para rasul untuk kemudian kembali kepada Allah, bertauhid kepada Allah, selalu kemudian kalian ingkar. Anehnya semacam itu ajakan mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keliling dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Apa yang dijajakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam?
yang dikatakan oleh Rasul, qulu la ilaha illallah tuflih. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan mendapatkan keberuntungan. Anehnya mereka ketika diajak semacam ini ingkar terhadap apa yang diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy ini melakukan usaha macam-macam untuk menghalangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kemudian datang kepada Abu Talib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau kasih apapun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau jadi pemimpin kita kasih, mau jadi orang yang paling kaya kita kasih, mau minta wanita kita kasih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya cuma mau minta satu sama kamu. Kalian ngajak aku kepada yang lainnya, saya cuma minta satu saja kalimat saya mau minta sama kamu. Apa itu? Qul la ilaha illallah tuflih. Katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Bos, mereka kikir. Wahai Muhammad, selain kalimat itu kita mau kasih. Kalau kalimat ini nggak mau kita ini, aneh kan? Selain kalimat ini, kamu minta 100 kalimat, selain ini kita kasih. Tapi kalau kalimat ini jangan. Kau usah, saya nggak bisa, kita nggak bisa. Naudzubillah min dzalik. Mereka, kenapa mereka semacam itu? Mereka tahu hakikat daripada ucapan la ilaha illallah. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bahasa, sehingga kalau sudah mengucapkan kalimat tersebut ada konsekuensi yang bakal didapatkan oleh mereka, bahwa mereka akan menghilangkan kebiasaan nenek moyang mereka. Berhala-berhala tersebut akan disingkirkan, menyembah hanya kepada Allah, taat kepada Allah, dan akhirnya harus taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasul? Muhammad. Mereka anggap bahwa Muhammad ini adalah anak yatim, ya, anak baru, ya besar lah. Siapa Muhammad ini? Anggapan mereka seperti itu. Kalau sudah menyembah hanya kepada Allah, penghasilan mereka bakal berkurang, karena acara-acara yang mereka biasa kerjakan di Makkah, bakal tersingkirkan ini semua. Sebab Rasul yang ngatur bakal semua. Persembahan-persembahan yang mereka biasa persembahkan kepada berhala-berhala tersebut akan hilang, dan itu menyebabkan mereka pamornya akan turun, jabatannya akan turun, kedudukan mereka akan turun sebab mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga mereka benar-benar dalam hal ini ketika diajak untuk menyembah Allah, untuk mengatakan la ilaha illallah, kafartum. Jawabannya sudah jelas. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum. Kalian ini kalau diajak untuk sembah Allah semata, wahdahu kafartum, kalian pasti kemudian kufur dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fa idza du'itum ila tauhid kafartum. Kalian ini kalau diajak untuk bertauhid kepada Allah, pasti kalian ingkar. Wa in yushrak bihi tu'minu. Dan anehnya kalian ini kalau diminta untuk sembah kepada selain Allah, menyekutukan Allah, kalian kemudian jawab panggilan tersebut, ya. Beriman, ya. Wa indu itu ila wal Uzza. Kalian itu kalau diajak untuk sembah berhala, Lat wal Uzza dan semacamnya dari berhala-berhala tersebut, amantum wa saddaqtum bi uluhiyatiha. Kalian akhirnya beriman dan kemudian mempercayai ketuhanan daripada berhala-berhala tersebut. Padahal berhala saja, batu, kan aneh, batu. Sekarang nggak ada berhala kan? Sekarang sudah nggak ada berhala. Bagaimana? Ya dunia inilah berhala-berhalanya. Jadi jangan dikatakan bahwa ini untuk apa ya, untuk orang-orang Mekah lah, untuk orang-orang Quraisy masa dulu lah.
Ini untuk umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Ibrahim yang punya berhala-berhala. Sebenarnya hal semacam ini diceritakan kepada kita tidak lain juga mengingatkan kepada kita, jangan sembah selain Allah, jangan takut kepada selain Allah, jangan berharap kepada selain Allah, jangan berharap kepada makhluk, jangan berharap kepada dunia. Takutnya harusnya kepada Allah saja, harapnya juga kepada Allah saja, jangan kepada yang lainnya. Sandarannya hanya Allah, jangan sandarannya jabatan, jangan sandarannya dunia, harta, uang, sama sekali tidak. Itu bukan sesuatu hal yang bisa diandalkan. Yang diandalkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Kalau semacam ini keadaannya, ketika kalian diminta untuk sembah Allah kalian kafir, diminta untuk menyekutukan Allah malah kalian beriman, maka sesungguhnya keputusan kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la lil awthan wal asnam. Silakan sebut itu nama-nama berhala saat kalian disiksa, suruh datang mereka untuk selamatkan kalian, ya enggak akan datang. Bahkan berhala-berhala itu pun, batu-batu itu jadi bara api mereka. Jadi semakin panas ya, apa istilahnya, sengatan apinya, ketika kemudian ditambahkan di dalam tempat api tersebut berhala-berhala yang mereka sembah. Wala sabila ila najatikum, tidak ada jalan untuk keselamatan kalian. Li'anna Allah Ta'ala huwal muta'ali ala khalqih. Allah itu maha tinggi terhadap makhluk-makhluknya. Al-azim fi mulkihi alladhi yaf'alu ma yasha. Allah itu maha agung dalam kerajaannya dan melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yahkumu ma yurid, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah tidak kasih sayang? Mbok ya diselamatkan. Wong itu juga makhluknya Allah. Ada omongan-omongan semacam ini. Mereka ini kan juga orangnya baik-baik, bukan jahat-jahat. Siapa? Ada yang mengatakan ya bahwa fulan ini orangnya bukan muslim tapi orangnya baik, bantu tetangga, keluarkan uang sedekah, orangnya sapa sana sapa sini, akhlaknya baik, gak mencuri, gak khamr, gak ngapa-ngapain. Lalu kemudian kenapa harus masuk neraka? Menyembah kepada selain Allah itu adalah kerusakan yang paling besar. Kita ini diciptakan sama Allah, diwujudkan oleh Allah, bukan kita sendiri yang mewujudkannya. Dikasihnya tangan, dikasihnya kaki, dikasihnya otak, dikasihnya hati, dikasihnya semua kita ini. Rezeki yang kasih Allah. Lalu kemudian dia sembah kepada selain Allah, itu bukan kejahatan, kejahatan besar itu. Kita ini sebagai majikan, ada karyawan kita, karyawan datang dari luar, enggak ada ngapa-ngapain, lalu kita katakan kamu kerja saja sama saya, kerja sama saya, lalu kemudian digajinya orang tersebut, enggak punya tempat tinggal, nginep aja di sini, enggak punya uang, makan saya tanggung sudah, makan ditanggung, kerja dikasih, gaji dikasih. Lalu setelah itu dia caci maki majikan. Ini kan kebangetan. Majikan kamu itu tidak ngapa-ngapain. Saya ini hidupnya semacam ini, marah dia sama majikannya. Kamu nggak memberi apa-apa. Saya itu diberi sama yang lain. Ini otaknya minta diputar.
ada yang nggak jalan, ada yang nggak jalan. Majikannya marah, biasa. Saya yang ngasih gaji kok. Kemudian dia ngomong bahwa dikasih sama orang lain, itu bagaimana sih? Yang ngasih tempat nginap saya, kok kamu bilang bahwa saya ini bisa selamat semacam ini, sehat walafiat sebab orang lain? Marah, wajar marah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak memberikan ampunan bagi mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga layak mereka itu dapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kasih sarana. Sarananya apa? Ini, Anda dikasih otak, kasih hati. Berpikirlah, merenunglah, tafakkur terhadap ini semuanya. Dan anehnya, maaf saja, orang-orang di luar Islam, mereka itu kecerdasannya lebih cerdas daripada kita. Ya sudah, ini namanya taufik hidayah dari Allah. Kita yang pas-pasan ini ternyata dapat hidayah. Ini kecerdasan yang sebenarnya. Ini kecerdasan sebenarnya. Mereka hidup dalam keadaan punya apa istilahnya, pencakar langit lah, gedung dan lain sebagainya. Katanya kecerdasannya luar biasa. Kenal Allah nggak bisa, bodoh itu. Itu kebodohan yang sebenarnya. Lau kunna na'qilu aw nasma'u ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka nanti mengatakan di waktu di akhirat kelak, andai kita punya akal waktu hidup di dunia, andai kita ini cerdas, berarti mereka bodoh. Berarti mereka nggak punya akal. Gila mereka itu. Kapan hidup di dunia dikasih bagai nikmatan, nggak kenal Allah. Anehnya percaya kepada hal-hal yang di luar nalar, nggak masuk akal mereka yakini, dan mereka sembah, tahu bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam itu adalah manusia. Mereka katakan manusia, ada Tuhan masuk di dalamnya. Kan bodoh itu. Tuhan masuk ya. Ini kan keyakinan orang-orang Yunani masa-masa dulu lah, dewa-dewa lah, gitu istilahnya. Anda bisa bayangkan, dan itu dipercayai dan diyakini sampai sekarang orang-orang. Kebodohan yang luar biasa kita dapati. Maka ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah dikasih hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ladzi yuriikum ayatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di makhluk-makhluknya. Manusia ini kalau dipelajari apa yang ada di dalamnya, ya Allah, semuanya jalan dewi. Gak pakai kita ini malam-malam harus dicas ya. Masukkan listrik, kesel kita ini kok jalannya darahnya suruh jalan terus. Anda bisa bayangkan, darahnya itu yang ada di kita ini suruh jalan terus, lelah, harus berhenti gak ada. Dan kita tidak merasakan itu. Ini jalan terus, jantungnya jalan terus, semuanya anggotanya, masukkan apa saja di dalam perut Anda, mereka semuanya akan kerja dengan sendirinya, dan Anda tinggal duduk nyaman, jalan sendiri semua. Habis itu kemudian kufur sama Allah. Ada sesuatu yang lupa ini, ada sesuatu yang gak beres. Semua dikasih sama Allah, habis itu kufur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sakit sedikit saja sudah ibadahnya kurang. Sakitnya apa? Gigi satu. Sakit gigi satu, sudah Allah ini sakit semua badan, nggak bisa sholat, ya Allah minta maaf yang banyak sholatnya cuma bisa duduk, ini cuma bisa kurangi lagi ibadahnya. Gara-gara ada satu sakit yang dirasakan. Gimana kalau semuanya sakit?
Gimana kalau kakinya sakit, tangannya sakit, semua badannya ada yang salah semuanya. Kan Allah mau kasih tunjuk sama kita, saya kan sudah buat kamu sehat, kok ya masih tidak sholat? Kasih sehat kabel. Yang kalau sakit satu saja masuk rumah sakit, kamu bakal kemudian ngeluh terus. Saya buat kamu nggak ngeluh, biar kamu sehat, biar kamu kemudian bisa ke masjid sholat untuk kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan yang kasih rezeki itu Allah, yang turunkan dari langit rezeki kalian, air hujan diturunkan oleh Allah. Sudah badannya dikasih sama Allah, rezekinya yang juga jamin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib, dan tidak ada yang ingat terhadap hal ini kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'tabir wa yata'idu, enggak ada yang ambil pelajaran daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal saleh, jauh daripada riya dan kemunafikan. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Maka kalau sudah semacam itu, tahu akan kebesaran Allah, hendaknya minta kepada Allah, berharap kepada Allah, doa minta kepada Allah. Ayyuhal mu'minuna mukhlisina lahu al-ibadah wa ta'ah, ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah, tidak riya, tidak sandaran kepada orang, tidak berharap kepada makhluk, ya. Mukhlisina lahuddin wa la ta'budu ma'ahu ghairahu, dan jangan sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan Allah. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Ini sirah mubalaghah. Walaupun orang-orang kafir enggak suka, ya tetaplah kamu dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa lihat itu pada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka menghadapi di sekitar mereka orang-orang kufar, tapi tetap saja mereka teguh dalamnya. Abu Sufyan ketika ditanya sama Raja Heraklius, ada enggak dari pengikutnya Muhammad itu yang keluar dari agamanya karena enggak suka sama agama? Setelah masuk dalam Islam, ada tak yang keluar dari agama Islam karena ajarannya nggak cocok, nggak benar ajarannya? Kata Abu Sufyan, nggak ada. Mereka itu disiksa ya tetap dalam teguh imannya. Bilal disiksa seperti itu, ya tetap saja mengatakan ahad. Nggak punya sama sekali dalam keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang salah dalam ajaran ini, gak ada yang keluar lalu kemudian menyatakan gak cocok dengan Islam. Gak ada sama sekali. Apa saja yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan fitrah manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal